Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku semua kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT dalam keadaan apapun. Untuk materi tematik selanjutnya, ya, kita kemarin sudah belajar materi tematik pada hari Selasa, yaitu tentang bahasa Indonesia. Materinya adalah ide pokok. Untuk materi hari ini, hari Rabu, kita masih pada subtema 2, yaitu tentang manusia dan lingkungan, ya, subtema 2, manusia dan lingkungan. Bagi anak-anakku yang mempunyai buku paket, ya, silakan dibuka buku paketnya di subtema yang kedua untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu IPA. Nah, pada subtema 2 ini kita akan membahas tentang IPA. Nah, IPA kemarin di subtema 1 kita juga sudah membahas, yaitu mengenai apa anak-anak kalau masih ingat, yaitu tentang tulang dan otot, yaitu sistem gerak hewan dan manusia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tulang dan otot lebih dalam lagi, yaitu bagaimana macam-macamnya tulang, bagaimana macam-macamnya otot, bentuknya dan lain sebagainya. Kita akan bahas pada materi di subtema 2 ini, yaitu tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, organ gerak manusia, kita kemarin di 1 minggu yang lalu ya sudah mempelajari tentang organ gerak. Nah, manusia itu ada pertama yaitu tulang atau rangka yang kita kenal dengan istilah alat gerak pasif. Nah, yang kedua yaitu otot atau daging, yaitu alat gerak aktif. Nah, ini kebalik ya, mohon maaf. Untuk tulang atau rangka ini adalah alat gerak pasif, sedangkan untuk otot dan daging atau daging adalah alat gerak aktif. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu tulang atau rangka pada manusia. Nah, jadi manusia kita ya itu punya yang namanya tulang atau rangka sebagai alat gerak pasifnya, ya. Nah, rangka tubuh manusia. Nah, di sini saya melihat rangka, ada beberapa rangka, yaitu tulang-tulang penyusun rangka tubuh dikelompokkan menjadi rangka kepala yang kita kenal dengan tengkorak, ada rangka badan dan rangka anggota gerak. Nah, di atas ini ya adalah rangka kepala atau tengkorak. Nah, sampai lihat arah panahnya, yaitu adalah rangka kepala. Yang kedua, yang di bawahnya ada rangka badan. Nah, kalau sampai di badan itu ada yang namanya rangkanya, yaitu rangka badan. Yang ketiga di bawahnya lagi adalah rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak ini ada 2 macam. Yang pertama adalah rangka anggota gerak atas, yaitu tangan, dan rangka anggota gerak bawah yang kita sebut dengan kaki. Nah, jadi ada 4 sebenarnya ya, yang 2 tadi gabungan. Rangka anggota gerak itu ada atas dan ada bawah. Nah, itu adalah rangka tubuh manusia yang tersusun dari 3 rangka. Ada rangka kepala yang disebut tengkorak, ada rangka badan, dan juga ada rangka anggota gerak. Ya, itu yang harus dipahami anak-anak sekalian tentang rangka pada anggota tubuh manusia. Nah, untuk fungsi rangka sendiri ya ada beberapa fungsi pada rangka. Meskipun rangka itu adalah alat gerak pasif pada manusia yang tidak bisa bergerak dengan sendirinya, namun dia mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memberi bentuk tubuh. Nah, adanya rangka itu akan bentuk tubuhnya itu akan ada. Nah, tanpa rangka tubuh tidak akan terbentuk. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah
menegakkan tubuh. Nah, tanpa rangka tubuh tidak akan tegak ya. Nah, karena adanya rangka maka tubuh kita tegak. Dan yang ketiga itu adalah melekatnya otot. Jadi rangka ini itu adalah otot itu melekat pada rangka. Tanpa adanya rangka otot tidak akan bisa melekat pada tubuh kita ya. Dan yang terakhir yaitu fungsinya adalah melindungi organ tubuh. Nah, jadi 4 fungsi inilah yang nantinya anak-anak harus ingat, yaitu tentang fungsi rangka ya. Nah, selanjutnya kalau punya buku paket silakan dibuka halaman 59. Kita akan membahas tentang nama-nama tulang di kepala manusia atau di tengkorak manusia tadi ya. Ada apa saja di tengkorak tadi? Nah, ini perhatikan dan di buku paket bisa nanti dilihat ya, tentang arah-arah dari panah yang ada di buku paket sampean semuanya yang ada di halaman 59. Yang pertama, tulang di kepala manusia yaitu tulang dahi. Nah, itu lihat letaknya tulang dahi. Yang kedua ada tulang hidung. Nah, tempatnya di mana tulang hidung itu? Ada lagi tulang rahang atas. Ketika ada tulang rahang atas pasti ada tulang rahang bawah. Nah, terus tulang pipi, ada lagi tulang baji, tulang pelipis, tulang kepala belakang, dan tulang ubun. Nah, jadi ada 9 tulang yang ada di kepala manusia. Nah, ketika saya melihat kepala sampean itu sebenarnya tersusun dari tulang-tulang ya. Tulangnya ada 9 tadi. Nah, yaitu 9 tulang yang menyusun kepala manusia. Nah, selanjutnya dibuka pada halaman 60. Nah, baliknya ya, kalau anak-anak buku paket, nah, dibuka halaman 60. Kita bahas tentang tulang dada dan rusuk. Tadi kita sudah membahas tulang kepala atau tengkorak. Sekarang kita akan membahas tulang dada dan rusuk. Ada apa saja sih yang ada di dada dan di rusuk manusia, tulang-tulang tersebut? Nah, yang pertama kita akan membahas pada tulang rusuk. Tulang dada terlebih dahulu ya. Nah, tulang dada dan rusuk. Tulang hulu, ada tulang hulu. Terus ada lagi tulang badan, tulang taju pedang. Nah, lihat posisinya ya, arah panahnya dilihat. Nah, itu nanti posisi-posisi dari tulang tersebut. Terus ada tulang rusuk melayang. Nah, di sini ada 2 pasang. Lihat anak panah ini. Nah, ini adalah 2 pasang dari tulang rusuk melayang. Apakah di kiri saja? Tidak, di kanan juga. Apakah di kanan saja? Tidak, di kiri juga. Jadi kanan kiri ini ada yang namanya tulang rusuk melayang. Ada 2 pasang. Selanjutnya ada 3 pasang tulang rusuk palsu. Nah, tulang rusuk palsu. Terus ada tulang rusuk sejati, yaitu jumlahnya adalah 7 pasang. Jadi diingat-ingat, kalau rusuk sejati itu ada 7 pasang, rusuk palsu ada 3 pasang, dan melayang itu ada 2 pasang ya. Itu adalah tulang penyusun dari tulang dada dan rusuknya. Nah, itu macam-macamnya tulang. Selanjutnya masih tetap pada halaman 60 ya, di situ ada tulang gelang bahu dan tulang gelang panggul. Nah, apa sih tulang gelang bahu dan tulang gelang panggul? Nah, kalau sampean lihat, gelang bahu itu adalah bahu sampean dan juga panggulnya. Itu nanti ada tulang apa saja yang ada di tulang bahu itu. Nah, kita bahas satu persatu tentang tulang bahu. Nah, diperhatikan di bukunya ya, pada halaman 60 itu ada tulang bahu. Tulang apa saja yang menyusun tulang bahu? Kita lihat. Nah, ini adalah tulang selangkah. Nah, ada di atas ini ya tulang selangkah, dan di bawah ini adalah tulang belikat. Jadi ada 2 tulang penyusun dari tulang bahu sampean semuanya manusia, yaitu ada tulang selangkang dan tulang belikat. Nah, setelah itu adalah tulang panggul. Apa saja yang menyusun tulang panggul? Nah, pertama adalah tulang usus. Di sini posisinya tulang usus ya. Terus ada tulang kemaluan. Nah, di sini ada 2 pasang tulang kemaluan. Itu adalah
tentang tulang yang ada pada tulang panggul, dan yang terakhir adalah tulang duduk. Nah, ketika sampean duduk itu ada tulangnya. Jadi ketika sampean duduk itu ada yang apa istilahnya merekatkan otot, yaitu tulang. Tanpa adanya tulang duduk sampean tidak akan bisa duduk. Nah, jadi tiga inilah yang menjadi penopang dari tulang panggul. Ada tiga tulang ya. Nah, itu untuk tulang bahu dan tulang panggul. Nah, selanjutnya masih tetap di halaman 60 ya, yaitu tulang belakang. Nah, kalau sampean lihat gambarnya tulang belakang, nah di sini ada beberapa ya, seperti apa ini ya, seperti ular ya, dari atas ke bawah. Nah, yang atas sendiri itu adalah 7 ruas tulang leher. Kalau sampean hitung ada 7 ruas ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini adalah 7 ruas tulang leher. Di bawahnya itu ada sebanyak 12. Kalau sampean hitung nanti ada 12 ruas tulang punggung. Nah, di punggung sampean itu ada 12 ruas tulang. Terus ada di bawahnya lagi adalah tulang pinggang. Sebanyak berapa? Yaitu sebanyak 5, yaitu 5 ruas tulang pinggang. Di bawahnya lagi ada 5 ruas tulang kelangkang. Nah, jadi ada tulang kelangkang juga di bawah tulang pinggang. Dan yang terakhir itu adalah 4 ruas tulang ekor. Nah, jadi manusia itu punya yang namanya tulang ekor. Ya, tidak hanya keras saja yang punya ekor, tapi manusia sebenarnya itu punya yang namanya tulang ekor. Yaitu sebanyak berapa? 4. Nah, ini yang perlu yang diperhatikan ya, biasanya di soal-soal itu ada berapa ruas tulang leher, tulang punggung sampai pada tulang ekor ya. Nah, itu untuk tulang belakang. Selanjutnya kita akan membahas tetap di halaman 60 Mas Ian. Nah, yaitu tulang di tangan dan kaki. Tulang yang ada pada tangan sampean dan kaki sampean itu termasuk adalah alat gerak. Alat gerak apa? Alat gerak atas dan alat gerak bawah, yang sebelumnya sudah Ustadz jelaskan tadi bahwasanya alat gerak pada tulang itu ada 2, yaitu alat gerak pada atas dan bawah. Yang atas itu dinamakan tangan, yang bawah itu dinamakan kaki. Nah, perhatikan satu persatu tentang tulang yang ada di tangan dan di kaki. Seperti yang sebelumnya, tulang yang ada di tangan juga memiliki macam-macam tulang juga. Nah, apa saja? Pertama adalah tulang lengan atas. Nah, di atas ini ada tulang lengan. Terus selanjutnya adalah tulang hasta. Nah, hasta ini di sebelah apa ini? Kanannya, bawah sebelah kanan, dan tulang pengumpil itu adalah sebelah kirinya. Atau kalau dibalik bisa, kalau tangan sampean ya, itu adalah pengumpil di sebelah kanan ini, terus hasta itu sebelah kiri. Sebenarnya ini ada satu hubungan tulang hasta dengan tulang pengumpil, yaitu antara kiri dan kanan. Kalau kanan itu kita sebut dengan tulang pengumpil, tapi kalau di sebelah kiri itu ada tulang hasta. Nah, terus di bawahnya lagi ada tulang pergelangan tangan. Nah, kalau sampean lihat di pergelangan tangan itu ada tulangnya. Tanpa ada tulang, pergelangan sampean tidak bisa digerakkan. Meskipun nanti ada bantuan yang namanya sendi atau persendian, ya. Dan yang terakhir yaitu tulang telapak tangan. Jadi ada di telapak tangan sampean itu ada tulangnya, yaitu namanya adalah tulang telapak tangan. Nah, jadi tulang di tangan itu ada 5 macam yang harus diketahui anak-anak, dan 5-5-nya ini adalah penyusun. Tanpa adanya tulang ini maka tangan sampean tidak akan bisa digerakkan ya. Selanjutnya adalah tentang tulang di kaki. Nah, setelah tangan tadi yaitu gerak atas, sekarang gerak bawah. Gerak bawah sampean pasti punya kaki. Ya, kaki tersebut mempunyai bermacam-macam tulang juga seperti tulang tangan. Mari kita akan perhatikan bersama-sama posisi dan letaknya tentang tulang yang ada pada kaki kita. Yang pertama tulang paha. Nah, ini di atas ya. Nah, di atas pinggul tadi ya, tulang pinggul itu ada tulang paha. Nah, terus kita menuju pada yang namanya tulang kering. Nah, tulang kering ini posisinya berada di kaki ya, di tengah ini, yaitu sebelah kiri. Nah,
di sebelah kiri ini ada tulang kering dan di sebelah kanannya ada tulang betis. Jadi antara tulang kering dan tulang betis ini ada satu kesatuan yang nantinya akan bersama-sama. Nah, tempatnya atau posisinya yang berbeda. Kalau tulang kering itu ada di sebelah kiri, tulang betis itu ada di sebelah kanan. Di bawah ini ada tulang tempurung lutut. Nah, ini lihat posisinya. Nah, di pergelangan lutut yaitu ada tulang tempurung, namanya tulang tempurung lututnya. Di bawah tulang tempurung lutut ada pergelangan kaki. Nah, di pergelangan kaki semuanya anak-anakku ya, sampai semua itu ada namanya tulang pergelangan ya, pergelangan kaki. Di bawahnya ada tulang telapak kaki. Nah, di telapak kaki ada tulangnya. Dan yang terakhir tulang jari kaki. Jadi jari-jari kaki semuanya anak-anakku semua itu punya tulang. Nah, jadi inilah tulang yang ada di kaki. Ada berapa banyaknya? Ada 7. Nah, ini yang harus anak-anak pahami dan mengerti. Ada 7 penyusun dari tulang kaki. Kalau di tulang tangan tadi ada 5. Jadi itu bedanya antara tulang tangan dan tulang kaki sebagai anggota gerak. Nah, selanjutnya setelah kita memahami, mengerti tentang penyusun tulang pada tulang tangan maupun tulang kaki, kita akan mempelajari fungsi. Jadi setiap tulang, baik itu anggota gerak atas yaitu tangan maupun anggota gerak bawah yaitu kaki, itu punya fungsi. Seperti tangan sampean, nah, itu pasti punya fungsi. Apa fungsinya? Banyak sekali. Nah, saya contohkan, fungsi tangan bisa untuk menulis ya, mengambil sesuatu, nah, untuk makan bisa, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari tulang pada anggota gerak atas yaitu tangan. Yang kedua adalah kaki. Apa sih fungsi kaki? Nah, ini bisa untuk berjalan, lari, berpindah tempat dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari kaki manusia. Nah, setelah itu kita akan membahas selanjutnya. Nah, tulang sudah kita bahas ya, mulai dari pertama tadi tengkorak ya, kepala, sampai pada terakhir yaitu tadi tulang anggota gerak yaitu tangan dan kaki. Setelah kita membahas tulang, alangkah baiknya kita juga membahas otot. Karena apa? Tanpa adanya otot, tulang juga tidak bisa digerakkan. Begitu juga sebaliknya. Nah, maka dari itu kita akan membahas tentang macam-macam otot. Nah, otot, apa sih otot itu? Nah, otot adalah anggota gerak atau anggota gerak apa? Aktif atau pasif? Bagus, yaitu aktif. Karena apa? Alasannya apa yo? Karena otot mempunyai senyawa kimia. Beda dengan tulang. Tulang tidak bisa bergerak karena tidak mempunyai senyawa kimia. Nah, itulah perbedaan antara alat gerak pasif dan alat gerak aktif ya. Nah, macam-macam otot. Nah, otot ini juga dibedakan sama seperti tulang. Kalau tulang tadi ada tulang tengkorak, terus ada tulang polos ya. Nah, tulang rangka atas, tulang badan, tulang rangka atas, rangka bawah. Di otot itu juga dibedakan. Ada 3, otot jantung, otot polos, dan otot lurik yang kita kenal dengan rangka. Nah, itu adalah 3 macam otot. 3 macam otot tersebut itu mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara kerjanya, terus letaknya, bentuknya bagaimana. Nah, itu beda antara otot yang satu, otot yang lainnya itu berbeda-beda. Maka dari itu mari kita bahas perbedaan-perbedaan tersebut satu persatu. Mulai dari yang pertama, yaitu kita bahas tentang otot jantung. Nah, diperhatikan gambar otot jantung. Nah, ini gambarnya. Bentuknya bagaimana? Nah, otot jantung ini bentuknya adalah silindris, bercabang, yang pendek, dengan satu inti sel di tengah, terlihat lurik-lurik. Nah, ini adalah bentuknya, bentuk dari otot jantung. Nah, otot jantung ini hanya ada satu, tempatnya di mana? Di jantung. Ya, jadi otot jantung itu hanya ada satu dan tempatnya itu ada di jantung. Otot ini
bekerja tanpa diperintah oleh otak. Jadi otak itu tidak bisa memerintah otot jantung. Jadi otot jantung itu bergerak dengan sendirinya, yaitu dengan kuasa Allah SWT, yaitu anugerah kita sebagai manusia. Tidak bisa kita jantung berhenti, nggak bisa. Berjalan, nggak bisa. Kita nggak bisa untuk apa? Memerintah sebagai otak itu. Nah, fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi fungsi utama dari otot jantung ini adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Nah, yang kedua yaitu otot polos. Nah, apa bedanya sih otot polos dengan otot jantung? Nah, kita bahas. Lihat bentuknya dulu. Nah, ini gambarnya otot polos. Nah, bentuknya gelondongan. Nah, beda dengan tadi otot jantung, yaitu bentuknya silindris, pendek. Tapi ini bentuknya gelondongan. Kalau saya melihat gambarnya, nah, dengan satu inti sel terlihat polos. Nah, ini polos. Karena otot polos maka akan terlihat polos. Otot ini terdapat di organ-organ dalam manusia, seperti di usus, terus di lambung, di hati. Beda dengan otot jantung yang hanya ada di jantung. Kalau ini otot polos itu ada di organ-organ dalam manusia. Nah, otot inilah yang nanti bekerja juga tanpa diperintah oleh otak, sama seperti jantung. Otot jantung ada kesamaan, yaitu tidak bisa diperintah oleh otak. Nah, fungsinya apa? Fungsi utama dari otot polos ini adalah menggerakkan atau pergerakan organ tubuh bagian dalam. Nah, organ tubuh bagian dalam seperti tadi ada lambung, ada hati, ya ada usus. Itu adalah organ dalam manusia. Nah, itu adalah untuk otot polos. Dan yang terakhir adalah otot lurik yang kita kenal dengan otot rangka. Nah, lihat gambarnya, yaitu seperti ini. Nah, apa bedanya otot lurik dengan otot jantung, otot polos? Itu pasti ada bedanya. Nah, bentuknya kita bahas bentuknya dulu. Silindris memanjang. Ini hampir sama dengan otot jantung, tapi kalau otot jantung tadi pendek, tapi ini memanjang dengan banyak inti sel di tepi. Sedangkan otot jantung tadi itu hanya satu inti sel. Nah, itu bedanya di situ. Terlihat lurik-lurik. Nah, bedanya lagi, otot ini diperintah oleh otak kita, dapat diperintah. Nah, bisa diperintah oleh otak kita. Jadi otot lurik itu beda dengan otot jantung maupun otot polos. Kalau otot jantung dan otot polos itu tidak bisa diperintah oleh otak, tapi kalau otot lurik itu dapat diperintah oleh otak. Nah, seperti apa? Nah, terletak di lengan, di otot kaki, di otot leher, ada di otot mata. Nah, itu bisa diperintah oleh otak. Nah, fungsinya adalah, fungsi utama untuk otot lurik itu adalah menggerakkan badan dan alat gerak. Jadi otot lurik itulah yang menggerakkan badan kita, alat gerak kita, sehingga kita bisa apa? Memerintah. Otak itu bisa memerintah. Itulah yang ada pada otot lurik. Jadi itu 3 macam dari otot, ya, baik dari otot jantung, otot polos maupun otot lurik yang kita kenal dengan otot rangka. Nah, jadi itulah sedikit materi untuk subtema 2 tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu IPA. Ya, jadi dari semua itu tadi paparan Ustadz bisa simpulkan 2 hal. Yang pertama tentang tulang. Jadi manusia itu mempunyai berbagai macam tulang, banyak sekali tulang, bahkan tidak hanya 1 atau 2, bahkan ratusan tulang yang menyusun anggota tubuh kita. Kita tanpa sadar telah belajar tentang ternyata tulang itu banyak sekali berada di diri kita semuanya. Nah, fungsinya juga bermacam-macam, mulai dari tulang tengkorak, ya, tulang badan, terus ada tulang anggota gerak. Nah, itu semua adalah penyusun dari tubuh kita, tulang itu. Nah, tulang anggota gerak pasif karena apa? Karena memang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Dan yang kedua, kesimpulannya adalah tentang otot. Nah, otot ini adalah anggota gerak aktif karena apa? Karena mempunyai senyawa
kimia. Dan otot sendiri terbagi lagi menjadi 3 macam tadi ya, mulai dari otot apa saja tadi, yaitu otot jantung, otot polos, dan juga otot lurik yang kita kenal dengan rangka. Nah, itu adalah 3 macam otot dengan perbedaan-perbedaan yang ada, mulai dari letaknya di mana, fungsinya apa ya, cara kerjanya bagaimana. Nah, itu beda-beda semua. Jadi itulah kesimpulan yang dapat Ustadz sampaikan untuk anak-anakku semua ya. Sebelum saya akhiri, pesan Ustadz ya, tetap di rumah, tetap belajar ya, semangat untuk belajar di rumah ya. Ketika nanti belum paham bisa ditanyakan, kalau belum mengerti bisa dicatat video ini ya, tentang IPA ini mana yang sekiranya bagi anak-anakku sekalian yang belum paham bisa untuk dirangkum atau dicatat di buku catatan sebagai bahan belajar. Agar apa? Agar anak-anakku semua tidak ketinggalan dalam pelajarannya nanti. Ya, untuk itu Ustadz salam pada anak-anakku semua, yaitu salam rindu. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu di sekolahan ya, belajar bersama untuk membahas materi-materi selanjutnya. Itu yang bisa Ustadz sampaikan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.